Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Salam jumpa kembali, salam bahagia juga dari saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Hadir kurang lebih 30 menit untuk Anda bersama psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaningtia. Assalamualaikum Bunda Tarika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Sehat, bahagia. Amin. Berkah banget ya kalau bisa seperti itu ya Bunda ya. Sekali. Apalagi kalau keluarga sehat, keluarga juga bahagia, selalu harmonis, anak-anak tumbuh dengan baik. Harapannya kan begitu ya Bun ya. Anak-anak tumbuh dengan baik. Wes, itu tidak lepas dari peran orang tua sih. Iya, betul sekali. Tumbuh secara fisik dan psikisnya baik. Nah, ini peran orang tua yang paling utama. Nah, Ayah Bunda, apa sih yang mau kita sampaikan di kesempatan kali ini? Karena kita ngobrolnya ini memang ngobrol-ngobrol santai aja, tapi sesuai dengan komitmen kita bahwa obrolan kita itu selalu mengedukasi dan menginspirasi. Nah, kita juga memberikan kesempatan untuk mengundang Anda untuk curhat. Silahkan nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda bisa manfaatkan untuk curhat. Curhat apa aja boleh ya Bun ya? Boleh. Tentang Anda misalnya punya masalah apa, silahkan. Kemudian buah hati Anda juga ada masalah apa, atau apa kayak yang ngerasa anakku kok beda dengan anak yang lainnya, boleh dicurhatin di sini. Ini normal nggak sih? Boleh dicurhatin di sini. Kita terbuka ya. Sama halnya dengan hal yang kita sampaikan kali ini, siapa tahu Anda juga ingin hal yang sama ini juga untuk belajar sama-sama gitu biar bisa diterapkan pada anak-anak, adalah mengajarkan kontrol diri pada anak. Anak-anak sudah harus belajar kontrol diri. Biasanya kan orang dewasa nih yang ditekankan harus bisa mengontrol diri, mengontrol emosi gitu ya. Tapi ini anak-anak loh. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan kontrol diri pada anak, dan apakah itu penting untuk perkembangan mereka? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi apa sih kontrol diri itu? Jadi itu adalah proses untuk kayak bisa memilah ya, memilah untuk diri kita mana sih yang benar, mana sih yang baik untuk kita, atau istilahnya mengelola juga ini loh, oh ini boleh, ini tidak boleh. Jadi kontrol diri adalah basic ya untuk kayak pengelolaan emosi, juga kayak disiplin juga, yang jadi itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Ini termasuk juga pembentukan karakter dan tanggung jawab atau enggak nih Bun? Iya, termasuk betul sekali, termasuk tanggung jawab ya, karena kalau seumpama nih kayak seseorang itu tidak memiliki kontrol diri, maka yang ada adalah dia biasanya impulsif. Impulsif itu kayak memutuskan sesuatu itu hanya berdasarkan emosi saja, ujung-ujungnya nanti jadinya menyesal. Bisa juga terjadi juga biasanya kalau tidak ada kontrol dirinya juga biasanya ada juga yang agresi, jadi kayak mudah marah, kemudian sering melukai orang lain, jadi suka berbicara yang tidak baik. Nah itu jadi sebenarnya kontrol diri ini adalah basic dari semua itu, pengelolaan emosi juga. Tantrum itu termasuk juga nggak sih? Iya, jadi kan kalau tantrumnya di anak itu kan proses ya. Tapi kalau tantrumnya di orang dewasa, sudah dewasa, ini berarti ada masalah dengan pengendalian dirinya. Pengelolaan dirinya juga biasanya ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Sejak usia berapa nih anak-anak harus mulai diajarkan tentang kontrol diri, dan ada nggak sih tanda-tanda kalau mereka ini sudah siap untuk mulai belajar kontrol diri ini? Iya, jadi kayak sebenarnya kan kayak pengelolaan diri itu atau pengelolaan emosi kan sebenarnya sudah ada ya dari istilahnya dari bayi kita latih ya. Kalau mungkin bahasa komunikasinya kalau bayi itu kan menangis ya, itu kan tanda situ. Tapi kalau kita sudah bisa nih ngajarin dia untuk kayak mengontrol dirinya, itu kan prosesnya itu sudah dimulai dari dia sudah bisa berbicara, kemudian kita beritahu ini loh boleh, ini tidak boleh. Kemudian kalau ada bahaya kita minta anak itu ini apa sih ini bahaya, dia sudah paham dengan itu, berarti sudah ada nih pembelajaran, kita harus perlu mengajarkan dia untuk mengajarkan pengendalian diri atau kontrol diri, seperti itu. Gitu. Jadi sudah 2 tahun kan sudah mulai, iya, sudah paham. Jadi sudah
bisa mulai untuk diajarkan bagaimana untuk melakukan kontrol diri ini ya Bun ya. Jadi betul. sudah ada tanda bahwa dia siap. Terus apa saja sih faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk mengendalikan diri nih Bun? Ada nggak sih? Iya, pasti yang faktor-faktor penyebabnya itu kan pasti satu dari lingkungan ya. Yang Kalau genetik ada ya Bun? Genetik ada nggak Bun? Jadi kalau lebih ke lingkungan, Lebih ke lingkungan, ya. Jadi kalau itu kan bisa dibentuk ya. Istilahnya membentuk itu kan yang paling itu kan pondasinya di keluarga ya. Kalau keluarganya istilahnya pola asuhnya juga dia membiarkan istilahnya kalau dia dia anak itu teriak-teriak, sebenarnya kecil deh masalah contoh kecil. Anak itu sebenarnya teriak-teriak lalu habis itu dibiarkan aja. Nah, padahal kan boleh teriak tapi di tempat yang baik ya, itu kan juga termasuk kontrol diri ya. Tapi kalau dia di tempat umum dia teriak-teriak mengganggu orang lain, nah terus kemudian ketemu dengan orang tua yang pola asuhnya permisif atau membiarkan, akhirnya tidak ada kontrol diri di situ. Jadi anak tidak tidak belajar, oh ini boleh ya, oh ini nggak boleh ya. Kan itu kontrol diri juga ya, yang bisa diajarkan dari sedari dini seperti itu. Kemudian juga contoh lagi kayak kayak dia marah, boleh marah, boleh nangis, tapi sesuai dengan porsinya gitu ya. Tapi kalau dia nangis sampai gulung-gulung dan sebagainya, padahal sudah usia SD, harusnya kan, sudah lulus dari masa tantrumnya ya. Iya betul. Itu berarti kan ada pengelolaan dirinya atau pengendalian dirinya itu kan yang harus yang harus kita kelola lagi atau kita latih lagi. Atau berbicara, istilahnya berbicara yang baik yang boleh diucapkan kepada anak kita itu kan nanti ya yang waktu yang sudah kita mungkin SD kan bicara baik, yang sopan atau yang bicara kasar, atau kayak mengejek orang lain, itu kan sebenarnya dari kontrol diri juga. Nah itu yang perlu banget nih faktor yang pendukungnya itu pasti di lingkungannya, yang pasti pola asuh orang tua, kemudian pembiasaan, karena tidak mungkin ketika kita mengajarkan anak pengendalian diri itu jika tidak dibiasakan dan tidak konsisten itu pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi harus ada pembiasaan sekaligus juga konsisten. Iya betul. Terus tantangan yang sering dihadapi orang tua dalam membantu anak mengembangkan kontrol diri ini apa aja ini Bun? Yang pasti yang pertama ketika kita mau mengajarkan pengendalian diri atau kontrol diri kepada anak, yang pasti orang tua itu harus sabar karena betul. Kontrol diri orang tua juga dilatih dulu ya karena ada waktunya dia boleh nangis, ada waktunya dia boleh marah, itu nggak apa-apa. Tapi karena kita mengajarkan pembiasaan, tidak istilahnya kalau tidak konsisten atau tidak dibarengi dengan kerjasama yang baik, otomatis biasanya itu tidak berjalan dengan baik juga. Akhirnya nanti biasanya kalau anak yang kritis tuh, mama aja kayak gitu. Saya juga pengen tahu nih, penggunaan teknologi ini kayak gadget nih, ini mempengaruhi kemampuan anak untuk mengembangkan kontrol diri nggak Bun? Sebenarnya kalau gadget itu kan ya sebenarnya malah gini, kayak gadget itu adalah membantu kayak kita benar tepat ya, kayak untuk melatih. Sebenarnya dia boleh nonton, kan di situ ada disiplin ya, pengendalian diri. Seberapa kita diskusi mana, ini nanti nontonnya cuma 15 menit aja ya, gadget dari situ boleh kan, dia ada perjanjian di situ. Kita batasi waktunya, berarti kan di situ ada pengendalian diri ya, ada kontrol dirinya juga ya. Nah, di situ kan kita bisa ajarkan anak perjanjian, kemudian batasan waktu juga, akhirnya dia bisa
boleh kok nonton gadget, atau enggak kita cari nih biasanya ada ya video-video di YouTube itu ya kayak mungkin ada kayak animasi yang mengajarkan tentang sabar, tidak boleh marah, kemudian mengajarkan juga tentang berkata jujur, berkata yang baik. Itu kan sebenarnya media ya. Kalau kita teknologi itu bisa dimanfaatkan itu bisa untuk dimanfaatkan untuk itu. Betul. Dan yang pasti pendampingan. Iya, betul sekali. Soalnya kalau enggak kan nanti selesai yang kita kasih awalnya tuh ini ya, nonton ini gitu, habis kita sambil kerja atau sambil ngerjain apa gitu, udah nanti dia nonton yang lain. Iya betul. Atau enggak kita bisa mungkin kalau ketika kita sibuk ya, atau kita lagi di dapur, biasanya ibu rumah tangga masak gitu ya, kita timer aja. Nanti kalau kita kasih tahu kan di situ juga kita tahu nih pengendalian diri anak atau kontrol dirinya anak itu sampai apa. Berarti kalau dia sudah ini nanti kalau alarmnya bunyi kita berhenti ya, kita cari kegiatan yang lain. Berarti justru bisa membantu ya, iya, asal betul. kita juga bisa mantau atau asal kita juga mendampingi, nggak cuma diserahin aja pakai gadget gitu ya. Iya betul sekali. Oke, lalu bagaimana nanti untuk mengajarkan kontrol diri sedari dini untuk anak-anak? Jangan kemana-mana, Bunda Tarika dan Carla akan segera kembali untuk Anda di Bincang Psikologi Anak setelah jeda. Tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih ada saya, Carla Ratna, bersama psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Ngomongin kontrol diri. Dari anak-anak harus dilatih ya Bun, harus dibiasakan juga. Biasakan dan konsisten. Begitu juga dengan orang tua. Iya. Ngelatih anak untuk kontrol diri, kita sendiri kadang lost control. Lalu bagaimana cara mengajarkan kontrol diri pada anak yang baik, Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yang pertama kita perlu lakukan ketika kita ingin melatih kontrol diri atau pengendalian diri kepada anak, berarti yang satu kan itu karena faktor lingkungan ya, berarti dimulai dari kitanya dulu. Kitanya dulu. Seberapa disiplin kita dan seberapa kita bisa konsisten. Karena memang prosesnya ini namanya pembentukan karakter ya, tidak bisa dimulai ini kita latihan besok jadi. Nah, nggak bisa bim salah bim ya. Iya. Prosesnya sungguh sangat lama dan sabar. Tidak ada yang instan kok dalam pembentukan karakter. Itu betul sekali. Tapi karena kita memberikan mindset kepada ayah dan bunda, tapi ini adalah untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kita rubah mindsetnya dulu adalah kita pingin istilahnya kita membentuk perilaku, pingin nih berarti ini untuk kebaikan, maka dilakukan dengan konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang paling berpengaruh itu adalah memberikan contoh. Memberikan contoh. Iya, itu betul. Balik ke kita lagi dong. Karena kan masih kecil ya, kayak masih anak usia dini ya. Jadi kayak tadi konsisten, kita memberikan contoh itu. Nggak apa-apa kalau kita melakukan, nggak apa-apa sih kayak melakukan kesalahan sekali, dua kali itu wajar ya. Namanya manusia. Namanya manusia. Tapi kita istilahnya berani untuk mengakui itu tidak apa. Kayak gitu. Harus berani mengakui. Iya, kayak tadi maaf ya. Mama hari ini seperti ini. Mama kita sudah ada perjanjian kalau habis waktu jam sore nih kita main bareng, terus ada perjanjian di situ. Kemudian itu dilanggar, kita boleh kok istilahnya meminta maaf kepada anak. Kemudian kontrol itu kan namanya proses ya, pembiasaan. Kemudian orang tua juga perlu mendampingi. Istilahnya mendampingi anak ketika seumpama dia pasti kan nggak bisa nih seumpama ini kita ajarkan besok dia bisa, nggak bisa. Jadi kayak kita terus nih kayak melakukan pendampingan, kita evaluasi mungkin
kok kita ajari kayak gini, kalau ajarin dia belum paham, berarti kita ulangi lagi kayak gitu. Oh gitu. Kemudian kita evaluasi atau kita cari metode cara yang menyenangkan kayak gimana, mungkin kayak video pembelajaran di ini ya, video pembelajaran dari YouTube atau yang biar dia itu yang menyenangkan bagi anak itu. Bisa kita lakukan itu. Jadi kemudian karena kontrol diri atau pengendalian diri ini kan kita pondasi juga untuk disiplin ya. Jadi kayak ketika anak itu melakukan kesalahan, kita jangan istilahnya berhenti untuk luluh. Iya, itu kan kalau kita luluh akhirnya nanti ya udahlah nggak apa-apa, sudah berantakan. Jangan mudah luluh ya. Iya. Nanti soalnya berantakan proses yang selama ini Anda lalui. Betul sekali. Jadi harus tetap disiplin, konsisten. Iya, betul sekali. Jadi kayak itu karena proses pembiasaan, proses pembentukan perilaku, makanya harus istilahnya konsisten dan istilahnya dilakukan secara berulang. Memang yang itu jadi kunci dari semuanya adalah kayak sabar mendampingi. Sabar mendampingi. Tapi ada nggak sih Bu teknik atau latihan tertentu gitu yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak ini melatih kontrol diri? Oke, jadi kayak ya itu tadi bisa kayak teknik itu kan sebenarnya kan tergantung anaknya ya. Jadi kayak bisa kadang kita melakukan ini kayak disiplin hanya lewat kata-kata. Tapi ada anak itu yang kayak angin lalu dikasih tahu sudah itu. Nah kayaknya lebih nih kayak kita role playing, kayak bermain peran. Kemudian kalau semua kita mau mengajarkan tentang mengungkapkan marah gitu ya. Oke, dia kayak kalau nangis dulu nggak apa-apa, kita biarkan nangis dulu, kemudian validasi. Kemudian ketika kamu minta, lebih baik bilang aja. Jadi kayak semua kita pura-pura bermain peran gitu ya, kayak itu mau ini cuma nangis aja, mau apa dia itu cuma nangis. Nah kayak gitu adik bingung nggak? Kayak sama kayak mama juga bingung kalau adik kayak nangis gitu. Lebih baik bilang aja, mama mau ini, mama aku mau ambil itu. Nah itu kita bisa role play di situ atau bermain peran atau sambil pakai media kayak boneka itu juga bisa. Itu jadi perlu nggak melibatkan psikolog ini untuk mengajarkan anak untuk kontrol diri pada anak ini? Itu jadi kayak lebih kalau masih istilahnya pembiasaan atau masih kayak kita sehari-hari tidak ada masalah di kontrol diri anak, itu kita bisa lakukan sendiri ya. Tapi kalau sudah istilahnya dia anak ini kok kayak seumpama nih usia 3 tahun, kemudian usia 4 tahun karena lingkungan sekitar dia berbicara kasar, kemudian marah, menyerang orang lain, dan menyakiti dampaknya itu menyakiti orang lain. Nah itu perlu nih kita warning untuk istilahnya untuk melibatkan orang ketiga atau pihak yang ahli untuk membantu menangani itu malah sudahan itu. Jadi kan karena ini kalau proses pembiasaan itu kan kayak kita mengajarkan setiap harinya ya. Kayak kalau dia ada yang mengingatkan bicaranya nadanya agak keras gitu kan, teriak-teriak, nah kita langsung mengingatkan nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau sudah istilahnya menyerang orang lain, kemudian berkata kasar, nah itu waktunya juga sudah waktunya itu sudah butuh penanganan khusus itu ya. Kapan dimana dia seperti yang disampaikan oleh Bunda Tharika, kita sebenarnya mau mengajarkan kontrol diri karena dia mungkin sudah yang terlalu sampai menyerang orang, membahayakan orang lain, berkata-kata kasar, dan itu sudah menjadi keseharian. Itu baru butuh pertolongan. Sedangkan kalau mungkin latihan dari awal itu bisa dilakukan sendiri ya Bunda. Betul. Yang penting kuncinya adalah sabar, konsisten, dan disiplin. Jangan mudah luluh. Ini dia, saking sayangnya anak satu-satunya, dieman gitu baru belajar udah ini, ya udah nggak apa-apa,
gitu. Ini kadang-kadang ya udah nggak apa-apa ini ya, Iya, dimaklumi. Ini yang justru nanti merugikan proses belajar anak ya, Iya Bun. betul. Jadi kayak namanya kan proses ya. Ketika itu satu kali kita lulus, Excuse lah ya. lulus gitu ya. Habis itu dia kan jadinya mengulangi. Oh ternyata kalau aku kayak Nggak gini nggak apa-apa kok, apa-apa nanti kok di ini gitu. kok sama mama nggak apa-apa Iya kok. nanti nggak apa-apa kok. Nah itu Tidak ada progres iya, malah nih, Bun. Jadi kayak apa namanya, kita istilahnya tegas tapi penuh kasih sayang ya. Tujuannya untuk apa namanya, kebaikan anak ya. Jadi tegasnya bukan karena tegas kayak marah dan sebagainya. Kalau memang sudah terlewat, kita apa namanya, tegas untuk memarahi, itu tidak apa-apa. Karena kalau sudah kelewatan kayak bicara kotor dan sebagainya kan kita tegas ya. Harus tegas beneran Iya, itu. Nah, kalau itu sekali kok kita apa namanya, kita luluh, kok kita apa namanya tidak mengingatkan, maka nanti diingat, oh ternyata nggak apa-apa ya, ternyata kalau itu kalau aku nggak diapa-apain ya. Nah, malah semakin kesini mengulangi laginya kan jauh lebih sulit daripada kalau kita apa namanya, kalau karena kita konsisten. proses ini kan sudah berjalan ya, Bun ya. Iya, Tiba-tiba betul. di tengah padahal harusnya ada progres, tiba-tiba kita luluh karena sedikit ini, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi ini malah justru Iya. nggak selesai gitu Iya, prosesnya betul. ya untuk Namanya latihan kan kontrol. pembiasaan ya, tidak bisa apa namanya, dan kita harus menyadari tidak bisa sekali dua kali jadi. Nah kalau sekali udah jadi, dia bisa paham, dia bisa berubah, alhamdulillah itu bonus ya. Tapi namanya pembiasaan kan kita pasti ada salahnya. Dia kok lakuin kayak gini, berarti kita harus mengingatkan lagi kayak gitu. Dan yaitu jangan sampai kita tergoda untuk alah ya ampun kok gini terus gitu Dan ya. jangan sampai kita yang lepas kontrol malah. Betul sekali. Belajar yang paling efektif itu justru kan dari melihat ya, dari iya. contoh itu tadi ya, Bu. Betul sekali. Melihat orang tua, kita lagi ngajarin ini lagi proyeknya nih ya, proyek dengan anak nih, mengajarkan kontrol daripada anak. Kita sebagai orang tua yang lepas Yang kontrol, marah-marah dulu. yang tantrum emaknya malah. Nggak bisa sih. Nah, jangan ya. Baik Bunda, ada yang mau disampaikan nih untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri untuk kesempatan kali ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ayah bunda tetap dampingi anak untuk pengendalian diri. Yang kuncinya adalah disiplin dan konsisten agar anak nanti bisa nih mengendalikan emosinya, bisa berperilaku yang baik. Oke, jadi pengenalan aturan dan adanya reminder ya Bun ya, ini akan memudahkan anak untuk mengarahkan perilaku sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Konsistensi penerapan aturan ini menjadi kunci keberhasilan penanaman kontrol diri pada anak. Selamat mencoba dan selamat berproses ayah bunda hebat. Karena orang tuanya harus bisa mengontrol diri ini, kan berarti harus ayah bunda hebat dulu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita berjumpa kembali di episode yang akan datang. Silahkan yang mau curhat, siapa tahu nanti curahan hati Anda yang akan kita bahas. Saatnya saya Carla Ratna, Bunda Tarika Isnin Tias, dan seluruh kru yang bertugas undur diri, kembali menjumpai Anda lagi insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.